Salam dalam kasih Kristus. Selamat hari Minggu. Selamat berjumpa melalui sapaan Renungan Harian Toraya 14 Mei 2023. Dengan penuh rasa syukur kita berikan waktu kita, kehidupan kita untuk berelasi dengan Allah kita, yakni dengan membaca, merenungkan kebenaran firman-Nya. Kita sambut firman Tuhan, untuk itu kita berdoa. Bapa di sorga, syukur atas kehidupan pengasihan Allah bagi kami di hari ini. Kehidupan yang sungguh-sungguh dipenuhi dengan kasih dan kesetiaan Allah. Sebagai rasa syukur kami senantiasa berada di sekitar kebenaran firman Tuhan. Firman yang akan merubah kami semakin mempermuliakan Allah. Karena itu berbicaralah, kami sedia mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kejadian 6 ayat 1-8. Kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging. Tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Amin. Tema rehat di hari ini, jangan membuat Allah menyesal. Sobat rehat, apakah yang akan kita lakukan jika ada orang yang kita kasihi, kita penuh perhatian kepadanya, tetapi justru di kemudian hari tidak menghargai kebaikan kita? Firman Tuhan di hari ini memberikan penggambaran bagaimana keadaan manusia ketika manusia mengalami kasih Allah dengan menambahkan jumlah mereka di muka bumi ini. Rupanya keadaan menjadi kacau karena telah terjadi perkawinan campur di antara mereka. Tuhan akhirnya bertindak membatasi usia manusia, tetapi situasi tidak kunjung membaik. Tetapi justru kejahatan semakin merajalela. Melihat hal tersebut, Allah menyesal telah menciptakan manusia. Karena apa? Manusia sudah jauh dari gambar dan rupa Allah yang sesungguhnya. Bahwa dari awalnya Tuhan menciptakan manusia untuk mempermuliakan Dia dalam relasi yang benar di hadapan Tuhan.
Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Manusia begitu cepat melupakan kebaikan Tuhan, lalu mengikuti keinginan hati mereka. Dosa dan kejahatan yang ditimbulkan manusia membuat Allah bersedih dan menyesal, padahal sebetulnya manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah. Sobat Rehat, lalu bagaimana dengan kita sebagai pribadi, keluarga, persekutuan yang sungguh-sungguh dikasihi dan diberkati oleh Allah? Jangan-jangan kita juga pernah membuat Allah kecewa dan merasa menyesal melalui tutur sapa, pola pikir, dan tindakan kita. Mari Sobat Rehat, kita berbalik kepada Allah untuk tetap yakin di dalam karya kebenaran Kristus yang senantiasa mengasihi kita. Sesungguhnya Allah tidak menghendaki kita binasa, melainkan Dia ingin supaya kita hidup dalam kelimpahan. Karena itu firman Tuhan katakan, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Yudas 1:21. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Amsal 4 ayat 15-16. Senantiasalah hidup dengan baik dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Mari berdoa. Firman-Mu sudah menyapa kami di hari ini. Firman yang senantiasa memberikan pencerahan, motivasi beriman bagi kami, supaya kami semakin menghormati Tuhan, kami semakin mempermuliakan Allah. Dengan firman Tuhan di hari ini, biarlah itu menuntun kami supaya kami berubah dari dalam kehidupan ini, meninggalkan hal-hal yang menyedihkan dan mengecewakan hati Allah, lalu kami bertobat untuk mengikuti apa yang menjadi keinginan Allah bagi kami. Bapa di sorga, biarlah setiap anak-anak Tuhan di hari ini di mana saja mereka berada, senantiasa berelasi dengan Tuhan lewat penyembahan-penyembahan kami. Dan juga Tuhan senantiasa mengasihi setiap anak-anak-Mu yang senantiasa merindukan lawatan Tuhan karena pergumulan, karena rasa sakit, karena duka cita. Bapa di sorga, terpujilah Engkau. Di sepanjang hari ini Tuhanlah yang kuat bagi kami, dan biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang mempermuliakan Allah Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikian sapaan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.